Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini aku bakal jelasin terkait cara menggunakan SPSS. Ya, tapi di sini cara yang bakal aku jelasin itu terbatas buat keperluan ngerjain tugas UTS nanti. Ya, oke. Nah, tapi di video ini aku bakal bagi jadi berpart-part. Part pertama itu nanti cuman pengenalan aja, pengenalan dulu, penjelasan fungsi-fungsi apa aja yang bakal kita pakai buat ngejawab soal nanti. Nanti di part kedua baru penjelasan jawaban dari soalnya. Gitu ya, soal latihan ya. Oke, oke, aku mulai aja. Nah, yang pertama fungsi yang bakal kita pakai itu di transform. Transform tuh ada banyak, tapi nanti kita bakal pakai hmm, 4 ya, kalau nggak salah 4. Nah, 4 apa aja? 4 itu nanti ada compute variable, terus nanti ada record into same variable, record into different variable, dan yang terakhir date and time wizard. Nah, aku jelasin satu-satu. Compute variable itu apa? Compute variable itu gunanya buat kita bikin variabel baru, tapi yang butuh rumus. Kayak misal IMT. IMT itu kan ada rumusnya ya, berat badan per tinggi badan dalam cm kuadrat gitu kan. Nah, itu bisa sih kita ngitung rumusnya sendiri pakai HP, pakai kalkulator, tapi kan gitu nggak efektif ya, lama. Jadinya kita langsung aja nih hitung pakai SPSS itu bisa di compute variable ini. Bisa klik ya. Nah, tampilannya kayak gini. Nanti kalian mau bikin variabel IMT, berarti kasih nama di sini. IMT gitu. IMT. Nah, nanti di sininya itu nanti rumus IMT-nya di sini. Nah, ya, sini rumus IMT. Nah, gitu. Contohnya gitu. Dah, lanjut ke record into same variable. Nah, record into same variable itu, sebentar. Ini itu gunanya buat ngubah variabel satu ke variabel 2, tapi sama-sama bentuk variabelnya itu sama gitu. Jadi misal kalian mengubah variabel variabel continue ke variabel continue yang lain gitu. Jadi kita mengubah nilai variabel continue yang lama ke variabel continue yang baru kayak gitu. Sama-sama continue ya kalau record into same variable. Nah, kalau dari record into different variable itu beda, beda jenis. Misal kalian mau ngubah yang awalnya variabel itu bentuknya continue, kalian mau ngubah ke yang bentuknya kategorikal kayak gitu. Nah, itu bisa kayak gitu. Jadi different itu intinya ya, different itu buat yang beda variabel, continue ke kategorikal. Kalau yang same itu yang sama, continue continue atau kategorikal kategorikal. Gitu ya. Oke. Sekarang yang date and time wizard. Nah, date and time wizard itu dia bisa buat ngitung waktu, waktu atau tanggal. Bisa buat ngurangi, nambah ataupun ngitung selisih kayak gitu tuh bisa pakai date and time wizard ini. Atau kita juga bisa buat nentuin umur umur dari data tanggal lahir gitu bisa pakai date and time wizard. Oke, dan itu aja mungkin yang transform. Selanjutnya ke analyze. Analyze itu kita bakal pakai yang pertama deskriptif statistik. Nah, yang pertama kita bakal pakai analisis yang frekuensis. Analisis ini buat apa? Ini buat menganalisis data yang bentuknya huruf, yang bentuknya itu deskriptif, yang jenisnya kategorik. Oke? Nah, kalau deskriptif, yang satunya yang di bawahnya ini buat menganalisis data yang bentuknya angka, yang bentuknya frekuensis, atau jenis yang kontinu. Gitu ya. Jadi kebalikannya, kalau yang analisis frekuensis buat data deskriptif, kalau analisis deskriptif buat data frekuensis gitu. Misal, misal nih, data mana ya? Ini deh, BB lahir. BB lahir kan bentuknya angka nih ya, bentuknya angka. Nah, kalau bentuknya angka gini, analysisnya pakai yang deskriptif. Oke? Tapi misal pengukuran ini kan bentuk pengukuran, ini kan datanya kan bentuknya kan huruf tulisan gitu ya. Nah, ini analisisnya pakai yang frekuensis. Gitu, jadi dibalik. Nah, oke. Nah, tapi perlu diperhatikan,
Data angka yang dimaksud itu yang beneran angka ya, bukan yang ada simbol-simbol lain. Kayak misal gini, misal tanda lebih besar dari, tanda lebih besar dari. Tahu kan tanda lebih besar dari? Di sini nggak ada soalnya. Nah, ini nggak ada kan tuh. Nggak ada. Pokoknya tanda lebih besar dari itu simbol-simbol yang lain lah. Yang menyertai angka tersebut, itu tuh berarti nggak bisa dikatakan angka. Ya, misal, nih aku tulis sini aja. Misal gini, lebih besar, lebih kecil dari 5 gitu. Ini kan ada angka 5 tapi kan ada simbol lebih besar dari. Ini berarti ikutnya masuknya data deskriptif, bukan data frekuensis. Analisisnya ya pakai frekuensis, karena ini bukan termasuk angka. Ini bukan masuk angka. Oke? Ini masuknya data, data tulisan masuknya. Karena ada simbolnya. Tapi beda lagi. Kalau simbolnya itu titik atau koma, itu baru bisa dianggap angka. Misal 5,0. Ini masuknya angka. Masuknya data frekuensis. Maka analisisnya analisis deskriptif. Gitu. Jadi, yang pakai analisis deskriptif adalah angka yang benar-benar angka tanpa simbol apapun kecuali titik dan koma. Tapi kalau yang pakai analisis deskriptif itu apa aja yang analisis frekuensis maaf, yang pakai analisis frekuensis itu data tulisan apa aja meskipun ada angka di situ, tapi kalau ada simbol masuknya tetap ke data deskriptif. Gitu pakainya analisisnya frekuensis. Oke, deh ya. Lanjut ke explore. Explore ini buat apa? Explore ini buat uji normalitas. Uji normalitas buat apa gunanya? Gunanya itu buat menguji apakah data kita ini tuh distribusi normal atau enggak. Jadi sebelum kita ini nguji beda, nguji hubungan, itu kita perlu uji normalitas dulu. Nah, uji normalitas itu di sini di explore. Nanti kalian masukin aja variabel yang kalian mau uji, variabel yang kalian mau uji ke sini, dependent list. Nanti apa ya? Nah, yang masuk di bundle list itu variabel yang dipengaruhi ya, yang dipengaruhi, yang dependen. Nah, kalau yang masuk ke factor list itu yang independen, yang mempengaruhi. Label casesnya nggak usah diisi nggak apa-apa. Ini nggak usah diisi nggak apa-apa. Oke? Nah, udah gitu, kalian udah milih nih, udah milih variabel nih. Misal aku milih ini, BB lahir masukin ke independen. Faktor listnya misal mana ya? Misal ini deh ya. Salah. Ini deh, ini ya. Misal nanti kalian pilih plots. Plots ya, ingat plots. Kalian pilih yang ini, normality plot with test. Ini kalian centang. Kalian centang. Nanti kalau udah di continue aja, nanti bakal muncul tuh itu analisis normalitasnya gitu. Gitu aja. Oke, dah? Oke. Lanjut. Kita lanjut ke compare means ya. Compare means yang ini ya. Hmm. Compare means itu buat apa? Compare means itu gunanya buat uji, kalau aku nyebutnya uji beda. Nah, nanti di sini kita bakal pakai independent sample test. Independent sample test itu cuma bisa digunakan kalau data kita distribusinya normal ya. Kalau nggak normal pakainya ANOVA, ini one way ANOVA ini. Tapi kalau normal pakainya ini, gitu ya. Oke, lanjut. Kita ke correlate. Correlate tuh buat uji hubungan. Uji hubungan. Nah, uji hubungan tapi variabelnya itu tuh bentuknya tuh continue sama continue. Jadi sebenarnya sih bisa tiga-tiganya, continue continue bisa, continue kategorikal bisa, kategorikal kategorikal bisa kayak gitu. Cuma nanti yang bakal kita kerjain itu bentuknya continue dengan continue. Dan ini di sini nih di bivariat. Kenapa bivariat? Karena kita ngujinya tuh dua dua variabel, bukan cuma satu ya. Jadi dipakai bi bivariat. Tuh, oke. Dah, itu aja mungkin untuk yang analyze. Misalnya nanti lanjut part 2 ya. Silakan dipahami terus dihafal. Tapi kalau bisa dipahami sih, karena kalau dihafal bakal susah. Oke? Mungkin itu dulu.
Saya pula. Aku undur pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.